Ombudsman mempersembahkan faedah singkat bersama Asatidz Ahli Sunnah wal Jamaah. Apakah sahih bahwasanya Abu Lahab itu hukumannya diringankan oleh Allah karena dia telah membebaskan budaknya? Siapa budak ini bebaskan Abu Lahab? Thuwaibah. Dan ulama beda pendapat apakah Thuwaibah ini masuk Islam ataukah tidak. Tapi Thuwaibah ketemu Rasulullah SAW pasca jadi Nabi. Thuwaibah juga menyusui Nabi SAW. Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Ini riwayat yang benar. Nah, selanjutnya apakah betul Abu Lahab diberi keringanan azabnya karena membebaskan Thuwaibah dan bergembira dengan lahirnya Nabi SAW? Itu disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, tapi bentuknya mimpi. Dalam Sahih Bukhari ada keterangan yang disampaikan oleh Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair itu siapa? Cucunya Abu Bakar, dari putri beliau bernama Asma. Sehingga statusnya adalah khabar mursal. Mursal itu artinya perkataan tabi'in. Urwah mengatakan, annahu lamma mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab itu mati, urihi ba'du ahlihi, sebagian keluarganya Abu Lahab itu diberi mimpi bisyarri haibatin, dengan kondisi buruk yang dialami oleh Abu Lahab. Qala lahu, maka keluarganya Abu Lahab tanya sama Abu Lahab, madza laqita, apa yang kamu jumpai? Qala Abu Lahabin, kata Abu Lahab, lam alqa ba'dakum ghaira anni suqitu fi hadhihi bi'itaqati Thuwaibat. Aku tidak menjumpai hal yang baik setelah aku meninggalkan kalian, setelah aku mati, selain aku diberi minum fi hadhihi, disebabkan karena aku telah membebaskan Thuwaibah. Rawahu al-Bukhari, hadisnya riwayat Bukhari. Jadi kalau apakah betul Abu Lahab diberi minum, diberi keringanan dalam arti diberi minum? Jawabannya betul, hadisnya riwayat Bukhari. Tapi ini mimpi salah satu keluarga Abu Lahab, diceritakan oleh Urwah bin Zubair. Ini bukan sabda Nabi SAW. Sehingga kalau yang tersebar Nabi SAW menyampaikan Abu Lahab diberi keringanan siksa, salah, bukan sabda Nabi SAW. Mimpinya keluarga Abu Lahab. Siapa keluarga Abu Lahab? Disebutkan oleh Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari. Al-Aini menyebutkan, waqad dzakara As-Suhaili, disebutkan oleh As-Suhaili bahwasanya Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, lamma mata Abu Lahabin ra'aituhu fi manami ba'da haulin fi syarri halin. Setelah Abu Lahab mati, aku bermimpi setahun pasca meninggalnya Abu Lahab. Ba'da haulin, setahun pasca meninggalnya Abu Lahab, fi syarri halin, dia dalam kondisi buruk. Faqala, maka Abu Lahab mengatakan, ma laqitu ba'dakum rahatan, aku tidak menjumpai kondisi nyaman setelah aku meninggal, illa annal adzaba yukhaffafu anni kulla yaumi itsnain, hanya saja azab itu diringankan bagiku setiap hari Senin. Baik, kadza fi Umdatul Qari lil Aini. Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari. Syarah Sahih Bukhari banyak ya, ada Fathul Bari, salah satunya Umdatul Qari karya Badruddin Al-Aini. Sekarang kita akan melihat bagaimana keterangan tentang mungkinkah siksa bagi orang kafir itu diringankan. Kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran, Bapak Ibu cari aja kata kunci yukhaffif, artinya meringankan. Ada 6 ayat dalam Al-Quran yang menegaskan azab bagi orang kafir tidak diringankan. Ini Al-Quran yang berbicara, dalil Al-Quran yang tegas. Sebanyak berapa? 6 ayat. Jadi kita sedang membandingkan tadi mimpi, tapi riwayatnya sahih sampai Urwah. Yang ini Al-Quran ada 6 ayat. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 86, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah, mereka itulah orang yang membeli kehidupan dunia dibayar pakai akhirat. Fala yukhaffafu anhumul adzab, maka mereka tidak akan diberi keringanan azab. Walahum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Ini ayat yang pertama.
Azab orang kafir tidak diringankan oleh Allah. Al-Baqarah ayat 162. Di ayat 161 Allah mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang kafir yang mati dalam kondisi kafir, ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka itulah orang yang mendapatkan laknat Allah, para malaikat dan seluruh umat manusia. Khalidina fiha, mereka kekal di sana. La yukhaffafu anhumul azab, dan mereka tidak diberi keringanan. Walahum yundorun, dan mereka tidak diberi waktu tunda. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan, Ali Imran ayat 88, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu walahum yundorun. Mereka kekal di sana dan mereka tidak diberi keringanan. Bahkan di bagian belakang dari Al-Quran, surat Ghafir, Allah menceritakan dialog antara penduduk neraka dengan malaikat penjaga neraka. Wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam. Orang-orang yang berada di neraka mengatakan kepada penjaga jahannam, ud'u rabbakum yukhaffif anna yauman minal adab. Wahai malaikat, mintalah kepada Rabbmu agar dia meringankan untuk kami azab ini walaupun sehari. Mereka mengajukan permintaan tidak menghilangkan azab tapi diringankan walaupun sehari. Apa jawab malaikat? Qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat. Bukankah dulu telah datang para rasul dengan membawa bukti-bukti? Qalu bala. Penduduk neraka itu mengatakan, betul. Qalu fad'u, sekarang minta sendiri sama Allah. Mereka enggak berani untuk minta langsung, maka mereka minta lewat siapa? Malaikat penjaga neraka. Ud'u rabbakum, mintalah kepada Rabb kalian, mintalah kepada Allah, yukhaffif anna yauman minal adab, untuk meringankan adab bagi kami walaupun hanya sehari. Cuman meringankan sehari, tidak selamanya. Tapi ketika malaikat dimintai seperti itu, kamu minta sendiri. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan doanya orang kafir adalah doa yang tidak akan terkabul. Illa fi dhalal, dalam kesesatan, artinya tidak mungkin terkabul. Nah, semua ayat ini menunjukkan bahasanya azab bagi orang kafir diringankan atau tidak? Tidak. Lalu bagaimana memahami hadis yang tadi disebutkan? Ada beberapa pendekatan yang disampaikan oleh para ulama. Wallahu alam, jika mimpi itu dianggap benar, bisa disandingkan dengan dalil yang lain, maka itu kekhususan bagi Rasulullah SAW dan diberikan kepada paman beliau Abu Thalib dan Abu Lahab. Abu Thalib hukumannya diringankan atas permintaan Nabi SAW, dan Abu Lahab dia dikasih kesempatan itu karena membebaskan Thuwaibah. Tapi dalam teks tadi tidak menyebutkan kegembiraan, cuman membebaskan Thuwaibah. Sehingga bisa jadi amal solehnya Abu Thalib membebaskan Thuwaibah, kemudian Allah memberikan karunia-Nya dalam bentuk diringankan sesaat hukumannya dengan dia dikasih minum. Tapi ini khusus untuk dia. Nah, apakah ini dikaitkan dengan kegembiraan terhadap kelahiran Nabi SAW? Dalam teks mimpi itu nggak disebutkan. Teks mimpi hanya menyebutkan membebaskan Thuwaibah. Baiklah, kita terima saja, anggap karena itu kegembiraan kelahiran Nabi SAW. Karena sebab Abu Thalib membebaskan Thuwaibah adalah gembira kepada kabar yang diberitakan oleh Thuwaibah. Yang pertama kali ngasih tahu bahwa Aminah telah melahirkan Thuwaibah, maka Thuwaibah langsung dibebaskan oleh Abu Lahab. Karena kegembiraan mendengar berita Aminah telah melahirkan. Sekarang saya tanya dengan jujur Bapak Ibu ya, Anda jawab. Apakah Anda juga gembira dengan kelahiran Nabi SAW? Gembira. Saya gembira dan Bapak Ibu gembira. Kita semua gembira. Muslim akan selalu bergembira dengan kelahiran Nabi SAW. Sahabat juga gembira. Semuanya gembira. Ya sudah, berarti kita punya amal gembira. Terus, apa masalahnya ketika kegembiraan itu dikaitkan dengan peringatan Maulid? Maka gembira tidak harus diwujudkan dalam bentuk peringatan, karena kita mengikuti Nabi SAW dan para sahabat yang mereka gembira dengan kelahiran Nabi SAW, tapi mereka tidak mengkaitkannya dengan peringatan, sehingga kita semuanya gembira. Andai ya mereka punya kesimpulan,
orang kafir yang gembira dengan kelahiran Nabi SAW saja hukumannya diringankan, maka orang mukmin yang gembira dengan kelahiran Nabi SAW dosanya akan diampuni. Berarti kita juga dapat, kita semua juga gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Anda gembira enggak? Gembira. Andaikan kaidah itu benar, bahwa hanya semata dengan gembira kelahiran Nabi SAW dosanya diampuni, maka kita semuanya juga bisa mendapatkan peluang yang sama. Coba yang sedih dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW angkat tangan. Ada? Subhanallah. Justru sebaliknya kita gembira dengan adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kaidahnya siapa yang gembira dengan kelahiran Nabi SAW dapat pahala, maka kita juga dapat. Karena Abu Lahab apakah merayakan maulid? Tidak. Jadinya ada beberapa yang perlu kita luruskan dalam hal ini. Pertama terkait riwayat Bukhari tadi, itu mimpi salah satu keluarganya Abu Lahab, dan dalam keterangan Badruddin Al-Aini, mimpi itu adalah mimpinya Abbas, dan dohirnya ketika itu Abbas belum masuk Islam. Kemudian beliau ceritakan, disampaikan kepada orang lain, dan sampailah berita itu kepada Urwah, atau bisa jadi Urwah dapat dari Abbas. Sehingga ini mimpi bukan sabda Nabi SAW. Dan mimpi ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Sementara ada banyak ayat, tadi kita sebutkan ada 6 ayat dalam Al-Quran yang menegaskan azabnya orang kafir tidak diringankan. Anggaplah misalnya mimpi itu benar sehingga bisa disandingkan dengan dalil yang lain, maka status mimpi itu diperselisihkan mengenai maknanya. Apakah bisa amal soleh orang kafir bermanfaat bagi dia sehingga dia azabnya diringankan? Ulama beda pendapat, dan kesimpulannya kalaupun bisa itu hanya khusus yang disebutkan dalam dalil seperti Abu Talib atau Abu Lahab, sementara yang lain tidak berlaku. Dulu ada orang yang sangat dermawan namanya Abdullah bin Juda'an, terkenal sangat dermawan di masa jahiliyah, sampai Aisyah pernah bertanya apakah amalnya bisa bermanfaat baginya. Kata Nabi SAW, la ya Aisyah, li'annahu lam yakul rabbighfirli yauman minal azab. Karena dia tidak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mohon ampun kepada Allah di hari kiamat. Artinya Abdullah bin Jud'an tidak percaya dengan hari kiamat. Sehingga meskipun Abdullah bin Jud'an itu orang yang banyak berbuat baik, tapi amalnya tidak bermanfaat bagi mereka. Wallahu ta'ala alam.